Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian syukur dan hormat serta kemuliaan bagi Allah yang kudus dan kekal, Bapa dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamahlah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat yang ketiga sampai 6, Yohanes 12 ayat 3-6. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan Dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya, bukan karena Ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Judul renungan kita hari ini adalah Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sahabat suara kasih, dalam peristiwa 6 hari sebelum Paskah, Maria melakukan tindakan yang luar biasa. Ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Tindakannya adalah ungkapan kasih, hormat, dan pengabdian yang tulus kepada Yesus. Sebuah tindakan yang indah, yang lahir dari hati yang mengenal siapa Yesus sebenarnya. Namun tindakan itu tidak luput dari kritik. Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus, menegur tindakan Maria sebagai pemborosan. Katanya, minyak itu seharusnya dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Kelihatannya bijak dan rohani. Tetapi Yohanes dengan jelas mengungkap motivasi Yudas, bukan karena ia peduli pada orang miskin, melainkan karena ia adalah pencuri. Dalam renungan ini, kita diajak bercermin, apakah kita lebih mirip Maria atau Yudas? Apakah kasih kita kepada Yesus nyata dan tanpa pamrih seperti Maria? Atau apakah kita menyembunyikan kepentingan pribadi di balik kepura-puraan rohani seperti Yudas? Maria memberi yang terbaik kepada Yesus tanpa hitung-hitungan. Ia tidak peduli apa kata orang, karena kasihnya lebih besar daripada harga minyak itu. Sedangkan Yudas, yang hidup dekat dengan Yesus setiap hari, ternyata hatinya jauh dan penuh kepalsuan. Sahabat suara kasih, Tuhan Yesus membela Maria. Ia menerima persembahan kasih yang sejati, dan menyatakan bahwa tindakan itu akan dikenang selamanya. Dunia mungkin tidak selalu memahami tindakan kasih yang radikal, tetapi Yesus melihat hati. Marilah kita renungkan, hari ini,
Kita diundang untuk memilih sikap dalam kehidupan pelayanan, ibadah, dan kasih kepada sesama. Apakah kita berani seperti Maria, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, atau kita seperti Yudas, bersuara rohani tapi bermotif tersembunyi? Mari kita memilih untuk menjadi Maria, yang mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, marilah kita berdoa, segala pujian syukur dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kekal dan kudus. Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus yang baik, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur ya Tuhan. Atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, yang telah mengajarkan kami pentingnya menjaga hati kami di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa dosa dan kejahatan timbul dari hati manusia. Dan kami tidak ingin hati kami dikuasai oleh hal-hal yang menajiskan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing. Dan mampukanlah kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi dalam hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghuburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami, untuk selalu sesuai hidup kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu, yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kebutuhan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar buat setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi, dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan, kami serahkan,
seluruh rencana dan agenda kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kebaikan kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi seruan doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.